Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia ya, kita Pancasila. Saya dapat pertanyaan yang memang harus dijawab dengan bingkai Indonesia Pancasila. Saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh hujat, mencaci maki, ya tidak boleh ya. Dengan keyakinan lain itu harus toleransi ya. Karena pertanyaannya harus dijawab ya. Begini judulnya ya. Cara mengatasi Islamophobia. Saya ditanya, Pak Dede, cara mengatasi Islamophobia itu gimana? Islamophobia itu takut pada Islam. Pokoknya kalau sudah ketemu apa yang berbau-bau Islam takut. Orang Kristen itu punya yang namanya Islamophobia. Takut dengan orang Islam. Ya, takut nanti begini begitu ya. HTD takut nggak? Enggak. HTD bersahabat dengan orang-orang Islam. Nanti tak jelasin bagaimana kita bisa mengatasi yang namanya Islamophobia. Orang Kristen itu bisa mengatasi Islamophobia, ya, ketakutan terhadap orang Islam ya, soalnya orang Islam tuh nanyanya ada dua sih. Yang satu nanya berdasar Alkitab, satu lagi nanya berdasar kitab dia. Saudara-saudaraku umat Muslim, jadi saya harus menjawab ya. Saudara-saudaraku umat Islam, saya harus menjawab dengan bingkai kita Indonesia, kita Pancasila. Begini jawaban saya ya. Mengatasi Islamophobia. Karena Kristen itu harus tidak boleh Islamophobia. Lah kalau Anda sudah fobi, sudah takut ya. Fobi itu ketakutan. Misalnya takut air itu water phobia. Takut ketinggian itu hydrophobia ya. Takut istri? Nah, itu enggak ada itu. Takut istri gimana? Ya. Cara mengatasi Islamophobia. Jadi kita akan bagi ya. Yang pertama ya, cara mengatasi Islamophobia. 1, harus paham Alkitab. Nah ini ya, satu-satunya cara paham Alkitab, pikiran dibuka, mengerti kitab suci. Syaratnya harus menyembah Yesus, sebab Yesus yang membuka pikiran mengerti kitab suci. Saya jamin orang Islam itu nggak paham Alkitab, kan orang Islam tidak menyembah Yesus. Anda Nasrani, Katolik, Protestan, Karismatik, Anda tidak akan pernah paham Alkitab karena Anda tidak menyembah Yesus. Yang bisa membuka pikiranmu paham Alkitab itu cuman Yesus. Kenapa HTD tidak Islamophobia, tidak takut sama orang Islam? Saya penyembah Yesus, dibuka pikiran mengerti kitab suci. Mereka tanya, ya biarin aja tanya, wong mereka tidak paham Alkitab, saya paham. Katolik ditanya sama orang Muslim, kelabakan. Protestan ditanya orang Muslim, kelabakan. Karismatik, Pentakos ditanya sama orang Islam, kelabakan. Debatnya seru, tanya ke HTD. 1 menit setiap pertanyaan. Sampai kondisi saat ini tidak ada orang Muslim yang berani nanya sama HTD. Serius Pak, serius. Terutama yang sudah lama mengenal HTD, kecuali orang-orang baru. Orang-orang baru kadang-kadang tak jadikan bikin ketawaan aja gitu. Cari aja di YouTube, nah, kan gitu. Kadang-kadang saya cuman gitu aja ya. Saudara-saudara umat Muslim yang masih baru mengenal HTD kan, nanyanya suka standar. Nanya pertanyaan mereka itu kan standar Pak. Itu aja yang ditanyain ya. Jawabannya paling saya bilang ada di YouTube. Tapi orang-orang dari Muslim yang lama sudah mengenal HTD, sudah nggak berani nanya ke HTD. Nanya menguji HTD kagak berani. 1 menit langsung saya jawab, bahkan saya bisa kick balik. Ya, ini kalau soal urusan tanya jawab ya. Kan bingkainya toleransi ya. Jadi pertama Anda harus paham Alkitab ya. Anda orang Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakos, Anda tidak mungkin menghilangkan Islamophobia kalau kamu tidak paham Alkitab. Syarat paham Alkitab, sembah Yesus Allah, nggak ada yang lain. Penyembah Bapa nggak mungkin paham Alkitab. Ayo diuji para pendeta, para romo sama HTD, diuji.
Uji Alkitab. Anda yang tidak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, mustahil kamu paham Alkitab. Simpel aja, kamu tahu nggak bahwa Yesus Kristus itu Allah segala masa. Sebelum segala sesuatu ada, Allah itu namanya Yesus. Sudah dari dulu. Dari situ aja Anda udah langsung ngabur, ngacir. Romo-romo yang kuliah 12 tahun doktor itu, kalau saya tanya, kamu tahu nggak bahwa Yesus itu Allah segala masa? Yudas 1 ayat 25. Yang menciptakan sebelum bumi bulat, menciptakan surga, tahta surga, pemerintahan surga, malaikat, serafim dan kerub, itu Yesus yang menciptakan. Yesus itu nama di atas segala nama. Ya. Ya. Tidak ada orang yang memakai nama Yesus pada waktu Yesus lahir, kecuali disamai oleh iblis, yaitu Yesus Barabas. Ya, waktu itu nama Yesus ya cuman Yesus toh. Lalu disamai. Yang suka nyamain siapa? Iblis. Ya kan, iblis harus berhasil membunuh Yesus, meremukkan tumit. Ya caranya dengan double Yesus, yang satu Kristus, satu Barabas. Lalu Pilatus punya pilihan, yang mana aku bebaskan? Oh, Barabas bebaskan, yang Kristus salib. Nah, ya. Jadi syarat pertama untuk menghilangkan Islamophobia adalah Anda harus paham dulu Alkitab. Ya. Nomor 2, Anda harus memahami bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Nah, ini dia, Pak. Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta mana mau mengimani Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Lawang dia cuma percaya yang kitab suci itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak. Selebihnya itu ya itu karangannya penulis. Lalu ini aku punya kitab tambahan, Pak. Satu lemari, Pak, teologi, Pak. Makanya gara-gara micin teologi itu Allahmu berbiji 3 toh. Ya, 3 biji toh. Ya, 3 pribadi toh. Ya. Jadi Anda harus memahami Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Lukas 24 ayat 45, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa harus tertulis di kitab suci, yaitu Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab para nabi. Lalu Yeremia 31 ayat 31, Ibrani 10 ayat 16 dan 17, aku akan membuat perjanjian yang baru. Jadi yang membuat perjanjian lama sama perjanjian baru itu siapa? Yesus. Ya. Lalu Yesus menyampaikan perkataannya, ya. Menyampaikan perkataannya sambil ngomong gini, jangan kamu tulis dulu sebelum aku dibangkitkan. Apa maksudnya? Nanti ada pembahasan tersendiri. Mengapa Yesus menyuruh menulis kitab perjanjian baru, tunggu dulu sampai Yesus bangkit. Ya. Kenapa ya? Nah, ini dia ya. Ada berapa alasannya? Kayaknya udah ada tayangan saya. Atau baru catatannya ya, coret-coretannya, tapi belum ada. Ya, saya kadang-kadang mesti dibantu dengan coretan-coretannya. Ya, jadi nomor 2, harus meyakini Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Lah, Anda meyakini satu-satunya kitab suci enggak? Alkitab itu? Enggak, Pak. Wahyu 20 ayat 12, maka dibuka semua kitab, enggak pakai suci. Ketika orang lain nanya, gitu, Pak HTD, kenapa Isa Al-Masih, Yesus di Alkitab itu begini, sementara di kitab kami begitu? Ya, saya nanya, ya saya jawab simpel aja. Mohon maaf, Pak, ya, kami mengimani Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Ini buktinya. Wahyu 20 ayat 12. Yang lain itu cuma disebut kitab. Jadi ya mohon maaf, ya. Isa Al-Masih di sana sama di sini tidak sama. Yang di Alkitab itu kitab suci, Pak. Sudah, saya cuma jawab begitu doang. Diem dia. Mengapa, Pak? Mengapa surga di tempat Kristen itu begini, sementara surga di tempat kami begitu? Saya cuma jawab, mohon maaf, Pak. Kami meyakini Alkitab satu-satunya kitab suci. Tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain. Diem. Tanpa ngomong lanjutan, ya cuma ngomong gitu doang. Jadi kalau Anda tidak mengimani bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci, ya sulit, Anda akan Islamophobia. Ya, maka Anda masuk ke ranah mereka. Mereka memunculkan ayat-ayat kitab mereka. Kalau HTD nggak mau, ya mohon maaf, Pak, kami mengimani satu-satunya kitab suci. Di jagat raya ini hanya ada satu kitab suci. Itu menurut Alkitab, nih buktinya. Wahyu 20 ayat 12. Jadi kitab suci nggak bisa dibanding-bandingkan dengan
yang lain. Wes cuman gitu, diem dia. Oh, dia mau cerita apa? Menurut kitab kami begini. Mohon maaf, Pak. Satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Ini buktinya. Diem. Ya. Kalau Anda tidak tahu seperti ini, maka Anda akan masuk. Anda dibawa. Ini menurut surat kami begini. Anda muter-muter nggak karu-karuan. Lalu Anda tidak tahu bahwa kitab suci kok kamu banding-bandingkan. Dan di Jagat Raya itu tidak mungkin ada lebih dari satu kitab suci. Tidak mungkin. Karena Allah yang satu hanya menurunkan satu kitab. Disuruh menulis menjadi satu kitab. Iya ya Pak ya. Allah itu satu. Pasti menciptakan buminya satu. Betul. Menurunkan kitabnya juga satu. Betul. Benar Pak. Tidak mungkin Allah ini terus nanti tahun keberapa lagi menurunkan kitab lagi. Yang menurunkan kitab yang beda dengan kitab suci ya pasti beda Allah. Makanya orang muslim tidak ada yang berani lagi tuh. Mohon maaf Pak, Allah kita beda, Tuhan kita beda, kitab kita beda, surga kita beda. Ya. Tidak perlu Islamophobia, saya enggak Islamophobia. Dengan menjawab begitu diem tanpa harus dijawab apa-apa, diem udah. Pokoknya begitu Anda mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab suci, ada bukti ayatnya enggak? Ini ada. Keluarin aja Wahyu 20 ayat 12. Ternyata nanti saat penghakiman dibuka semua kitab. Kok enggak ada pakai suci Pak ya? Karena satu-satunya kitab suci cuma Alkitab. Dan Alkitab tidak dipakai untuk menghakimi. Orang Kristen akan dilihat di kitab kehidupan. Ya, sebab Alkitab itu firman Allah. Ya. Dan Allah tidak mungkin gitu. Di Jagat Raya ini tidak mungkin Allah yang satu menurunkan lebih dari satu kitab suci. Pasti hanya ada satu kitab suci, selebihnya ya monggo Anda imanin masing-masing. Begitu. Diem Pak, begitu Pak. Diem, nggak ada yang berani. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu harus bisa menjelaskan ketika mereka bertanya tentang hal-hal yang bersifat nubuatan. Nubuatan harus Anda bisa jawab. Ya. Tadi kan yang pertama harus paham Alkitab. Terus kedua harus meyakini satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Ketika Anda harus tahu nubuatan, contoh misalnya, Anda jangan sampai kepleset. Nanti yang datang kedua kali itu siapa Pak? Yesus atau bukan? Lah kita harus tahu karena ini masih nubuatan, belum terjadi. Nanti yang datang kedua kali itu Yesus atau siapa? Orang Islam suka nanya loh. Kalau HTD langsung jawab, yang datang kedua kali adalah anak domba. Kalau yang datang kedua kali Yesus maka nabrak ayat Alkitab Yesaya 43 ayat 10. Jadi kayak bom-bom ya, orang yang nggak tahu nih teriak-teriak itu. Nanti yang datang kedua kali Yesus. Dari mana ayatnya? Yang datang kedua kali adalah anak domba. Makanya ada perjamuan kawin anak domba. Nggak ada perjamuan kawin Yesus tuh. Kerajaan 1000 tahun siapa? Anak domba. Armageddon siapa? Anak domba. Penghakiman terakhir siapa? Anak domba. Baru nanti ketika sudah di bumi baru juga masih dipakai ya Tuhan Allah. Makanya ada tahta Allah, tahta anak domba. Kok udah nggak pakai Yesus Pak ya? Di bumi baru udah nggak dipakai nama Yesus. Yang dipakai Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, dan anak domba. Yesus itu dipakai untuk di bumi bulat. Selama bumi ini masih bulat dan sebelumnya ya tentu saja dan sebelumnya. Sebelum bumi bulat sampai bumi bulat berakhir. Nanti di bumi yang baru, surganya pun sudah Yerusalem baru. Clear? Ya, dengan nubuatan-nubuatan Anda harus bisa jawab. Nah, misalnya bom-bom, itu bom-bom kar ya. Bom-bom kar itu kan mainannya anak kecil tuh ya. Mainan mobil-mobilan kecil. Lah masih jadi anak-anak sok jadi Apollo Jet itu, Apollo Jet Pret itu. Bom-bom kar itu ya. Ya. Ayo tanya, bom kar yang nanti datang kedua kali siapa? Yesus Pak, Yesus. Anda menghujat Allah tak kasih tahu. Yang datang kedua kali anak domba bukan Yesus. Ya, ketika Yesus naik ke surga akan datang dengan cara yang sama. Caranya sama di atas awan. Tapi yang datang tidak boleh memakai Yesus. Mengapa dulu yang menemui
Abraham adalah Melkisedek kok, bukan Yesus roh. Harus pakai nama Melkisedek. Karena kalau pakai nama Yesus berarti Yesusnya lahir 2 kali. Jadi harus Melkisedek. Padahal Melkisedek itu di dalam Ibrani pasal berapa ya? Pasal 7. Melkisedek itu Yesus banget. Tapi kenapa harus pakai Melkisedek? Supaya tidak melanggar nanti Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk hanya sekali. Yohanes 1 ayat 14. Allah dibentuk menjadi manusia itu cuman sekali. Kalau dulu ketemu Abraham memakai nama Yesus juga berarti sudah 2 kali. Apalagi nanti kata bom kar itu yang masih anak-anak mainan mobil-mobilan itu. Tapi sok pede jadi apologet itu. Ya. Lalu yang datang ternyata Yesus lagi ya 3 kali. Jadi bener dong, dulu yang ketemu Abraham Melkisedek betul. Itu Yesus banget itu. Yang datang ke dunia namanya Yesus itu benar. Nanti yang datang kedua kali anak domba, baik Melkisedek, Yesus maupun anak domba itu sebenarnya Yesus banget. Tapi begitulah Allah. Ya, tidak boleh melanggar firman-Nya. Allah dibentuk itu hanya 1 kali. Yang pakai nama Yesus. Makanya hal-hal nubuatan seperti ini harus bisa jawab, ya. Terus misalnya kapan kiamat, Pak? Ya walaupun ini Anda harus tahu nubuatan ya. Tahun 6000 gampang kok. 6000 Masehi, sebab dari Adam sampai Yesus lahir itu 6000. Yesus sampai kiamat 6000, 6 hari Allah. Ya, dengan ayat-ayat ya, dengan pembuktian ayat-ayat. Ya. Itu tiga cara untuk menghilangkan Islamophobia. Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah fobia sama orang Islam. Ya, ketika kita memahami aku paham Alkitab, Anda kan enggak. Anda kan di luar Kristen nggak paham Alkitab. Orang yang nggak paham Alkitab nanya sama yang paham Alkitab, pasti bisa jawab, pasti bisa. Masalahnya adalah Anda tidak paham Alkitab. Karena Anda yang kamu sembah Bapa. Ya, itu dia masalahnya. Bapak Iblis lagi. Kalau Anda sembah Yesus nih, dan ada ratusan pendeta-pendeta lulusan GAE, ada ribuan jemaat GAE, ya, yang menyembah Yesus ngerti, paham Alkitab, ditanya bisa jawab. Soal dia ngeyel itu urusan lain, ya. Tetap ngeyel, Pak, sudah disebutin ayat Alkitab tetap ngeyel, ya wis diemin aja. Kalau Anda bisa bantah pakai ayat silakan. Jadi yang pertama untuk menghilangkan Islamophobia adalah kita harus paham Alkitab. Yang kedua adalah kita harus meyakini memang itu yang memang tertulis di Alkitab. Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Wes, kalau kita mengimani itu wes beres semua. Artinya Allah yang satu di jagat raya hanya menurunkan 1 kitab. Disuruh nulis jadi kitab suci. Tidak mungkin Allah yang satu menurunkan lebih dari 1 kitab suci. Loh, kami juga kitab suci, berarti beda Allah. Ada beda Allah yang nurunin lagi. Beda Allah. Pantesan HTD. Ya. Ya. HTD tidak Islamophobia ya. Kemudian yang ketiga, harus bisa menjelaskan hal-hal yang sifatnya nubuatan. Ya Pak ya. Mereka itu kan ngorek-ngorek nubuatan nabi-nabi mereka. Alah gampang kayak gitu. Sama Anda masih berantem melulu kan, sama HTD enggak. Ya. Gimana caranya Pak supaya nancep? Ya bacain aja Efesus 4 ayat 11. Ya, bahwa iya itu Yesus yang memilih nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Jadi syarat nabi itu mutlak dipilih Yesus. Diem Pak, diem. Tanpa ngomong apa-apa saya. Mohon maaf Pak ya. Menurut ayat Alkitab, nabi itu harus dipilih Yesus. Bisa dibuktikan sejak dari nabi pertama adalah Abraham. Kejadian 20 ayat 7. Loh, nabi pertama Abraham Pak. Lah Adam nabi pertama. Adam itu baru 4 orang kok. Baru Adam, Hawa, Kain, udah gitu Habil mati lagi. Baru 3 orang. Untuk apa nabi? Dijawab begitu dan diem ya. Jadi dari Adam sampai Israel, Abraham, Ishak, Yakub itu memang Abraham disebut nabi. Jadi Yusuf itu bukan nabi, bukan. Nabi pertama itu Abraham, oke. Tetapi yang sebagai nabi yang sebenarnya yang akhirnya menulis Alkitab dan dipercayakan firman adalah Musa. Makanya Alkitab membagi
dari Adam sampai Musa. Baca saja Roma 5 ayat 12, 13, 14. Ditulis di situ Adam sampai Musa. Ya, jadi 3 poin itu. Ya. Terus gimana Pak kalau soal agama? Oh iya, kalau mau ditambahin poin keempat, kita itu bukan era orang beragama. Jadi zaman sekarang nggak usah ngomongin agama. Agama itu sudah berlalu. Agama itu hanya sejak Musa sampai Maleaki. Satu-satunya agama di dunia ini cuman Yahudi. Yahudi itu sudah almarhum ya. Jadi logis dong, Allah yang satu cuman menurunkan satu agama, yaitu Yahudi. Logis dong. Loh kalau kami juga agama, berarti beda Allah, kan wis clear. Cuman menurunkan satu agama yaitu Yahudi, cuman menurunkan satu kitab suci yaitu Alkitab. Ya. Buminya juga cuman satu, bumi bulat. Ya. Terus apa lagi? Ya, itu Allah yang satu mesti begitu, ya. Ya, Allah yang satu ya dari dulu nggak pernah ganti, maksud Allahnya gonta-ganti, gitu. Kalau Alkitab menulis Allah itu Yesus Kristus, lah tempat kami bukan Yesus, ya kan sudah bilang beda Allah, clear toh. Ya, ya, ya bolehlah ditambahin dengan yang namanya tadi ya agama ya, karena hari gini jangan bicara agama deh. Kalau sama HTD nggak usah bicara agama. Agama kami Pak, sekarang bukan era orang beragama Pak. Era beragama itu udah lewat. Sekarang itu faith orang beriman. Buktinya Pak, nanti buktinya di penghakiman terakhir segala hidup agamawi kita useless. Iman. Tapi menurut kami kan sudah dibilang beda Allah, beda surga, beda. Oh iya Pak, kalau sudah gitu mah udah sing ada lawan. Makanya ya. Bapak Ibu Saudara, jadi demikian ya cara mengatasi Islamophobia. Kita tidak perlu Islamophobia, kita itu harus toleransi. Ya, makanya kalau saya ketemu sama orang Islam, mau nanya apa nih? Ya, sampai sekarang ini posisinya tidak ada yang berani nanya sama HTD, kecuali mereka-mereka yang baru denger. Kadang-kadang tak ledek-ledekin aja gitu. Ya, tapi para mu'alaf ya, ustadz-ustadz yang udah lama-lama kenal HTD, udah nggak berani nanya. Udah nggak berani ya. Baik, jadi kita harus toleransi. Tidak usah perlu fobia, tidak usah perlu Islamophobia ya. Wah kalau ketemu Islam takut aku gini. Lah kamu nggak menguasai kok. Ya, makanya belajar sama HTD ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita berbeda ya Pak? Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.